Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, saat ini semakin banyak orang yang memiliki tanaman sendiri di rumah maupun di kantornya, meskipun hanya satu pohon saja. Hal ini semakin dipermudah karena saat ini kita dapat memiliki pertanaman dengan mudah, indah dan sehat, yaitu melalui teknik menanam yang dikenal dengan nama urban farming, pertanian organik, sampai kepada hidroponik. Ya, pokoknya memiliki tanaman itu keren. Oke sahabat sekalian, mari kita belajar, berbuat, berbagi, dan bersabar untuk memiliki tanaman yang indah dan sehat, karena memiliki tanaman itu keren. Kali ini kami akan berbagi tentang bertanam jamur tiram. Seperti apakah memiliki tanam jamur tiram itu? Bagaimanakah caranya? Apakah sama dengan tanaman lainnya? Ikuti video berikut. Untuk berbagi pengalaman maupun pertanyaan, sahabat sekalian dapat bergabung di komunitas grup WA 3G Organik Riau dengan link yang terdapat di deskripsi video ini. Selanjutnya, silakan klik subscribe dan tanda lonceng di video ini. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Budidaya jamur tiram. Ada beberapa jenis jamur yang dikenal di masyarakat saat ini, yaitu yang pertama jamur merang, kemudian yang kedua jamur kuping, yang ketiga jamur shiitake, dan yang keempat jamur tiram, serta yang kelima jamur linci. Beberapa kegunaan berbagai macam jamur tersebut diantaranya adalah yang pertama sebagai antibakteri, anti-inflamator, antioksidan, anti-tumor, antivirus, menormalkan tekanan darah, meningkatkan kerja jantung, menurunkan kolesterol darah, menormalkan kadar gula, meningkatkan kekebalan tubuh, meningkatkan kerja ginjal, meningkatkan kerja hati, meningkatkan kerja sistem syaraf, meningkatkan potensial seksual, meningkatkan kerja baru, mengurangi stres, dan mengurangi pengaturan. Khusus pada jamur yang akan kita pelajari, yaitu jamur tiram, kegunaannya diantaranya dapat menurunkan kolesterol darah, kemudian meningkatkan kerja ginjal, serta meningkatkan kerja sistem saraf. Oke. Jamur tiram ini di bahasa latinnya adalah Pleurotus species. Jamur ini banyak konsumsi dan bernilai tinggi. Jenisnya ada yang jamur tiram putih, kemudian jamur merah muda atau pink, kemudian ada abu-abu, dan kemudian ada yang kuning. Nah, setidaknya ada beberapa teknik yang harus dikuasai dalam kita menanam jamur tiram. Yang pertama adalah teknik pembuatan kumbu, kemudian teknik pembibitan, teknik pembuatan backlog, teknik penanaman jamur, dan teknik pemanenan dan pasca panen. Namun, bila kita hanya sekedar memiliki tanaman, kita tidak seharusnya melakukan keseluruhannya. Pada bagian video ini nanti akan kami jelaskan di mana kita bisa berbuat untuk hanya sekedar memiliki tanaman jamur tiram. Makanya dalam video ini kita akan memberikan materi ini sebagai suatu pengantar saja untuk kita memahami seperti apa sebenarnya budidaya jamur tiram itu. Oke, budidaya jamur tiram dimulai dari pembibitan, kemudian diakhiri dengan produksi jamur. Nah, bibit jamur ini dia tidak memiliki biji. Kemudian jika bibitnya bukan diambil dari anakannya, yaitu diambil dari bagian tanamannya. Nanti pada saat pembibitan akan kami jelaskan dengan lebih baik. Makanya dalam pembibitan ini kita ada mengenal yang namanya biakan murni. Artinya kita membiarkan murni dari bagian tanaman ini untuk dijadikan biakan murni. Kemudian dari biakan murni ini lalu kita turunkan atau dikembangkan menjadi bibit yang dikenal dengan F1, bila dikembangkan lagi menjadi F2, dan bila dikembangkan lagi menjadi F3. Kemudian dari bibit inilah lalu dimasukkan ke dalam backlog namanya, dan dari backlog ini nanti akan menjadi jamur. Kawan-kawan sekalian, dalam berusaha, banyak di antara kawan-kawan kita yang menjual jamur, backlog, dan bibit. Namun biakan murni jarang dipasarkan orang.
Karena ini biasanya dilakukan oleh para pembuat bibit. Nah, biakan murni ini biasanya dilakukan dalam tabung reaksi atau di dalam botol dengan menggunakan media PDA, potato dextro agar. Yang bahan dasarnya adalah kentang, kemudian dicampur dengan agar-agar. Lalu dipanaskan, dan kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Dalam tabung reaksi ini dimasukkan di bagian dari tanaman ini. Maka akan tumbuhlah misilia di sini yang akan menjadikan bibit. Nah, selanjutnya, dalam biakan murni ini, kita lanjutkan dengan pembibitan F1, F2, dan F3. Dan biasanya ini dilakukan di dalam botol. Seperti ini. Nah, medianya adalah jagung. Jagung tentunya dengan ada beberapa campuran, tapi bahan utamanya jagung. Kemudian jagung ini dimasukkan biakan murni ke sini, maka dia nanti akan tumbuh dalam botol ini. Pertumbuhannya ditandai dengan warna putih. Nah, dari pembibitan ini, maka selanjutnya adalah bibit ini kita tanam di backlog. Backlog ini berupa media yang digunakan untuk menumbuhkan jamur. Pembuatannya, bahan utamanya adalah serbuk gergaji. Kemudian dengan tambahan-tambahan bahan lain, kemudian dimasukkan ke dalam plastik, lalu disterilisasi, dan selanjutnya kita masukkan bibit F1, biasanya yang dijadikan masukkan dalam backlog ini adalah F2 ataupun F3. Nah, setelah di dalam backlog, maka backlog ini kita masukkan dalam rumah jamur atau yang dimaksud dengan kumbung. Maka di dalam kumbung inilah nanti jamur ini akan tumbuh dan akan menghasilkan jamur. Nah, inilah rangkaian dari teknik penanaman jamur. Oke, sesungguhnya kita bisa memiliki tanaman jamur tiram di rumah. Caranya adalah dengan membeli backlog yang sudah berisi penuh dengan miselia, artinya sudah putih seluruhnya. Yang ini di pasaran untuk di Pekanbaru, Provinsi Riau, harganya seputaran antara 3.000 sampai 10.000 per backlog. Lalu ini kita tempatkan di rumah, yang kita perhatikan suhu dan kelembabannya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh jamur tersebut, maka jamur kita akan tumbuh dan kita memiliki tanaman jamur tiram di rumah. Dalam usaha jamur ini ada beberapa istilah. Yang pertama ada namanya kumbung, backlog, inokasi, inkubasi, dan banyak lain. Kumbung adalah bangunan tempat menyimpan backlog sebagai media tumbuhnya jamur tiram yang terbuat dari bilik bambu atau tembok permanen, di mana dalam kumbung ini kita atur suhunya dan kelembabannya sehingga memungkinkan untuk backlog kita itu menumbuhkan jamurnya. Kemudian ada backlog. Ini istilah media jamur kayu yang terdiri dari serbuk gergaji, tepung tapioko, bekatul, dedak, dan kapur. Kemudian ada inokulasi. Inokulasi adalah pembiakan bakteri pada suatu perbenihan. Kemudian ada inkubasi. Inkubasi setelah diinokulasi, menyimpan atau menempatkan media tanam yang telah diinokulasi pada kondisi ruang tertentu agar miselia jamur tumbuh. Demikian penjelasan singkat tentang bagaimana menanam jamur tiram. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat menginspirasi kita untuk memiliki jamur dengan memberi backlog dan menempatkannya pada ruangan tertentu di rumah kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.